Hai teman-teman Saat Teduh. Kita mau sama-sama berdoa ya Tuhan. Kami siap Tuhan mengucapkan berkat atas negara kami tercinta. Karena kami tahu kami juga dilahirkan dan kami mencintai negara ini Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syakahana maya namaya naya namaya ralaya naya namo kiara laya naya ralaya naya ralaya naya ralaya masyakana ya naya naya ralaya kiara laya ralaya 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 syakahana ya nama naya naya ralaya naya namo syakana maralaya naralaya ralaya nama
yana masyakara la yara la yara. Kihara la yana masyakara la yara mo. Syakara la yana la yara la yara la yara la yara yara yana mo. Angkat kedua tanganmu, ulurkan itu ke depan. Kita mau sama-sama memberkati bangsa ini. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk bangsa kami, tempat di mana kami dilahirkan. Kami mencintai negara ini, kami mencintai bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami melepaskan berkat untuk setiap orang yang ada di dalamnya, masyarakatnya, baik itu orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan, maupun juga setiap pemerintah dengan kekuasaan apapun yang mereka miliki. Kami berdoa Tuhan, tidak ada satupun dari mereka yang akan tidak mengalami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Engkau bawa negara ini untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu melihat negara ini dipulihkan dari segala sektor yang ada Tuhan. Kami berdoa Engkau sendiri akan melawat juga setiap pemimpin, mulai dari presiden, wakil presiden sampai juga menteri dan segala aparat yang ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Kami minta Tuhan roh takut akan Allah menyertai mereka ketika mereka bekerja. Ada sungguh-sungguh takut akan Tuhan di dalamnya. Dan kami berdoa Tuhan negara ini akan segera pulih, terutama dari sakit penyakit Tuhan yang hari-hari lagi melanda. Pandemi ini akan berakhir dalam nama Yesus. Kami tolak itu di dalam nama Yesus setiap pesimis dari orang-orang Tuhan. Setiap orang-orang yang masih sampai hari ini gak percaya Tuhan adanya COVID, kami berdoa Tuhan biarkan Engkau yang menyadarkannya. Dan kami berdoa minta Tuhan orang-orang yang tertib hukum Tuhan, orang-orang yang tertib dengan peraturan yang ada atas negara ini Tuhan. Kami memberkati setiap orang ya Tuhan, baik itu mereka yang punya kuasa ataupun yang enggak, mereka yang pintar ataupun enggak Tuhan, mereka punya uang atau enggak. Kami minta Tuhan sungguh-sungguh mereka akan jadi warga yang benar-benar punya takut akan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberkati juga orang-orang yang sakit Tuhan hari-hari ini. Tuhan Engkau memberikan kesembuhan buat mereka. Orang-orang yang ditinggalkan Tuhan, Engkau juga memberikan penghiburan. Bahkan Engkau memberikan kekuatan ekstra buat setiap tenaga medis, kesehatan, orang-orang yang bekerja di rumah sakit Tuhan yang mungkin enggak langsung berinteraksi dengan pasien, tapi kami minta Tuhan ada perlindungan Allah ada atas mereka dan keluarga mereka Tuhan. Dijagai mereka dari sakit dan mara bahaya, dijagai mereka dengan imunitas tubuh yang kuat, antibodi yang kuat menyertai mereka Tuhan. Kami melepaskan berkat atas negara ini, gak dipulihkan bukan hanya dari pandemi, tapi dari setiap mental yang salah Tuhan, dari setiap mental yang gak baik Tuhan. Kami minta Tuhan akan ada masanya ketika negara ini akan bangkit dan negara-negara akan melihat bahwa Tuhan ada atas negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan berkat ini untuk Indonesia. Dan sebentar lagi kami mau dengar firman Tuhan. Kita sama-sama duduk diam untuk mengerti isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Wow, jangan pernah berhenti untuk doa untuk Indonesia ya. Kita sama-sama tetap berdoa buat Indonesia, buat negara kita ya. Sekarang kita mau baca firman Tuhan, bisa diambil Alkitabnya, kita mau baca ya. Kita mau baca firman Tuhan ya. Ayatnya di Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Oh, maafkan kakak. Oh ya benar, di ayat yang ke-12. Sebentar. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Kita bacanya bergantian ya. Dari yang pertama ayat yang ke-9, nanti yang para cowok-cowok, terus selanjutnya yang ke-10 yang cewek-cewek. Nanti dilanjutkan ya. Oke, kita akan baca kita mulai dari yang cowok-cowok dulu ya. Para laki-laki. Wah. Judulnya adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah Siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai.
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. 21 yang terakhir, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Katakan amin. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan pastinya sangat amat bersyukur sekali ya. Kita ini anak-anak Tuhan ini hidup dalam kasih. Kita itu hidup di dalam Allah. Firman Tuhan sendiri mencatat bahwa Allah itu adalah kasih. Itu ada di 1 Yohanes 4, nanti bisa dibuka ya ketika udah selesai saat itu bisa dibaca juga. Jadi seperti ini firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dalam kasih. Kita ini sudah dikasih dan kita itu sebagai anak Tuhan itu mengenal kasih itu. Kita mau belajar untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Kasih Tuhan itu benar-benar tulus loh. Tuhan itu benar-benar tulus loh mengasihi kamu dan aku dan kita semuanya. Kasih Tuhan itu benar-benar tidak pura-pura. Kasih Tuhan itu sungguh-sungguh. Hari-hari ini kita mau belajar untuk melakukan sebuah tindakan kasih. Hari-hari ini mungkin kita sering ya melakukan sesuatu yang mungkin hal kecil. Tapi kita terlalu sering melakukannya akhirnya kita menjadikan hal ini itu hal yang basa-basi. Padahal hal ini tuh dampaknya besar. Contoh sederhana, apa yuk? Menanyakan kabar. Kalau misalnya kita ngechat gitu ya, kita chat pakai WhatsApp atau aplikasi yang lain, kita chat teman kita atau siapapun gitu ya. Kita selalu kan tanya, halo bro atau apa gitu ya. Halo, apa kabar? Nah, apa kabar ini ketika kita menanyakan kabar, kita bertanya apa kabar, ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ketika kita melakukannya dengan tulus hati dan tanpa pura-pura. Firman Tuhan kan berkata tadi di ayat yang ke-9, Roma 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ketika kita melakukannya dengan kasih tulus dan tanpa pura-pura, percaya bahwa kuasa Tuhan dan kasih Tuhan itu akan bekerja dan mengalir kepada orang yang kita tanyakan. Percayalah, jangan anggap hal sepele. Ketika kita menanyakan kabar itu bukan hal yang sepele. Kita mau ubah culture di mana kalau nanya kabar itu basa-basi, no. Tapi kita mau jadikan menanyakan kabar itu bukan sekedar basa-basi, tapi kita mau jadikan ini tuh sebagai tindakan kasih, act of love. Atau tindakan mengasihi, benar-benar kita harus melakukannya dengan tulus hati. Percaya bahwa kasih Tuhan itu akan mengalir dan bekerja dalam hidupnya orang itu loh. Ya, terus yang kemudian contoh selanjutnya apa ya? Contoh simpelnya adalah mendoakan. Nah, biasanya kalau kita tanya seseorang gitu ya, ada yang bisa saya doakan atau ada orang yang mau atau minta kepada kita, doakan aku ya. Kita selalu jawabnya apa yo? Oh iya tak doakan gitu ya. Tapi kita selalu kayak apa ya, otomatis kayak iya jawab iya. Padahal belum tentu kita itu iya itu dengan tulus, iya itu dengan sungguh-sungguh. Tapi hari ini kita mau belajar, ketika kita mau mendoakan orang lain, kita bertanya gitu ya. Mungkin setelah tanya kabar tadi, terus di akhir percakapan coba deh tanya kabar, tanya ada yang bisa aku doakan enggak? Atau ketika ada orang berkata, ayo doakan aku ya, aku mau didoakan di area ini. Kita benar-benar harus jawab dengan yakin, iya ayo aku doakan. Di musim-musim ini mungkin kita belum bisa bertemu gitu ya, masih semuanya serba online. Tapi puji Tuhan buat teknologi, kita bisa telepon, kita bisa kirim voice note gitu ya. Kita bisa doakan lewat media sosial, lewat hal-hal seperti itu. Kita lewat telepon, lewat media sosial, lewat voice note. Jadi ayo kita jangan jadikan hal ini tuh sebagai hal yang basa-basi. Ketika ada orang yang mau didoakan, ya doakan, ayo didoakan. Ingat dengan tulus hati. Kita mau belajar seperti Tuhan Yesus mengasihi dengan tulus hati.
dengan kesungguhan hati dan tanpa pura-pura. Ya, coba deh after saat teduh ini, ketika kalian keinget seseorang gitu ya, gak harus orang yang jauh, gak harus orang yang misalnya teman yang jauh, teman sekolah atau apa. Coba deh dengan orang-orang yang terdekat. Siapa? Ayo, ya keluarga kita. Coba tanya sama papa mamanya kita. Coba tanya sama adik-adiknya kita atau kakak-kakaknya kita. Coba tanya, Pa, Ma, apa kabar? Ada yang bisa Johan bantu doa, atau ada yang bisa Renner bantu doakan? Coba tanya, lakukan dengan segenap hati. Benar-benar minta Tuhan supaya kasih Tuhan itu bekerja, kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupannya orang itu ya. Kita belajar sama-sama hari-hari ini untuk meninggalkan hal-hal yang itu sifatnya basa-basi. Enggak, itu bukan basa-basi lagi, tapi kita mau jadikan ini sebagai tindakan kasih ya. Mau ya sama-sama ya kita belajar ya untuk mengasihi dengan segenap hati, dengan kesungguhan hati dan tanpa pura-pura. Yang mau kita sama-sama bisa tutup Alkitabnya, kita berdoa ya. Letakkan Alkitabmu di hatimu seperti ini. Kita doa ya. Tuhan Yesus, kami mau mengasihi seperti Engkau mengasihi. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami benar-benar mengasihi seperti Engkau mengasihi. Dalam hari-hari ini Tuhan, mungkin ada hal-hal kecil yang itu sifatnya orang bilang itu basa-basi, tapi buat kami sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal kasih, kami enggak mau melakukannya dengan basa-basi, tapi kami mau melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan tulus dan tanpa pura-pura. Ajari kami kasih-Mu ya Tuhan, ajari kami kasih-Mu dan penuhi kami dengan kasih-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami siap untuk melakukan tindakan kasih. Kami bersyukur padamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Di saat teduh kali ini biasanya kan kakak-kakak suka bilang kalau kalian ada permohonan doa ayo dimasukkan. Tapi tadi Kak Rainer kasih satu challenge yang sangat menarik dan bagus. Setelah selesai saat teduh langsung tanya Tuhan siapa yang bisa aku doakan. Kalian langsung doakan. Nanti kalian tulis di komen ya. Kalian sudah doakan siapa? Aku sudah berdoa untuk siapa dan kalian doakan apa. Kalau memang gak ada orang, gak apa-apa, kalian juga bisa doa untuk Indonesia. Kalian juga bisa tulis, aku berdoa untuk Indonesia supaya apa. Tapi jangan lupa ya, doa itu bukan cuma sekedar ngetik loh di kolom komen. Doa itu benar-benar doakan orangnya dan berdoa di hadapan Tuhan. Siap ya Gas Stop Agent? Kakak tunggu bagaimana kalian melakukan firman Tuhan hari ini. Tuliskan di kolom komen siapa yang sudah kalian doakan dan kalian doa apa. Siap ya? Sampai jumpa di saat teduh Jumat depan. God bless you. Bye. 1, 2, 1, 2, 3. Praise the Lord. Justru ketika kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, bahkan kesepian, firman Tuhan berjanji sukacita karena Tuhan akan menjadi perlindungan dan kekuatan dalam hidup kita. Nantikan KKR Anak Praise the Lord bersama Pastor Philip Mantova Sabtu 21 Agustus. Yang istimewa dari KKR ini ada launching album perdana GMS Live Kids. Biarkan sukacita dari anak-anak kecil menjadi sukacita seisi keluarga. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sampai jumpa di KKR. Praise the Lord! Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Aku tersayang Haleluya. Kau cukup bagiku. Jesus, 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 you're my number one. I come in the name of the mighty Lord. Telah ku temukan kasih-Mu